Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masalah dikotomi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, munculnya ambivalensi orientasi dalam pendidikan Islam. Di sini bisa kita amati sebagai contohnya, dalam pendidikan pesantren masih dirasakan adanya kekurangan dalam sistem pendidikannya, dalam program pendidikannya. Misalnya pendidikan dalam bidang muamalah, yang mana mencakup penguasaan berbagai disiplin ilmu dan keterampilan. Ada anggapan bahwa seolah semua itu bukan merupakan bidang garapan khusus pendidikan sekuler. Ketika orientasi pendidikan mengalami dikotomi, maka dalam satu materi akan ada ilmu yang dikesampingkan dan akan ada ilmu yang diutamakan. Yang kedua, munculnya kesenjangan antara sistem pendidikan Islam dan ajaran Islam. Sistem pendidikan yang masih bersifat ambivalen mencerminkan pandangan dikotomis yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena mengapa? Islam memiliki ajaran integralistik yang mana ilmu agama dan ilmu umum itu satu kesatuan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, munculnya disintegrasi sistem pendidikan Islam. Dengan adanya dikotomi akan timbul yang namanya disintegrasi sistem pendidikan, yaitu adanya ketidakpaduan dan ketidakpastian antara dua ilmu tersebut, yakni ilmu agama dan ilmu umum. Tidak ada persamaan dalam menilai kedua ilmu tersebut, yang mana lebih cenderung akan ada salah satu dari keduanya yang menjadi tujuan pokok suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga kedua ilmu tersebut tidak dapat berjalan secara beriringan dan tidak pula dapat menjadi satu kesatuan yang padu. Jadi itulah yang dapat sedikit sejelaskan dari materi mengenai pengaruh dan masalah dikotomi dalam kurikulum PAI. Dari masalah-masalah tersebut perlu diketahui apa dan bagaimana dikotomi dan kurikulum PAI lebih lanjut, dan adapun yang akan menjelaskannya adalah teman kelompok saya, yakni saudari Nur Afni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, prodi P4. Pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam
dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Kedua, pengertian dikotomi. Pengertian dikotomi adalah konsep teologis yang menyatakan dua aspek pada diri manusia berupa jasmani dan rohani. Jasmani lebih dikenal dengan istilah tubuh, sedangkan rohani sering dikenal dengan istilah jiwa. Pengertian dikotomi yang berhubungan dengan jasmani dan rohani tersebut dikaitkan dengan dasar agama atau Alkitab. Konsep ini berbeda dengan konsep dualisme, sekalipun sama-sama membedakan antara jasmani dan rohani. Istilah dikotomi dalam pandangan Alkitab menyatakan antara jasmani dan rohani adalah sama sekalipun tubuh tidak akan abadi seperti roh. Yang ketiga, asal usul kenapa bisa ada dikotomi. Dan ilmu kajian historis dikotomi ilmu mulai muncul bersama atau setidak-tidaknya beriringan dengan masa Renesansi di Barat. Dalam perkembangannya memiliki sejarah yang panjang dan mengenaskan. Pada mulanya, kondisi sosio-religius maupun sosio-intelektual dikuasai oleh gereja. Kebijakan-kebijakannya mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ajaran-ajaran Kristen dikembangkan dan menjadi penentu kebenaran ilmiah. Bahkan semua penemuan hasil dari penelitian ilmiah dianggap sah dan benar jika sejarah dengan doktrin-doktrin gereja. Akhirnya temuan-temuan ilmiah yang tersebut harus dibatalkan demi supremasi gereja. Sedangkan jika para ilmuwan pada saat itu tidak mau mengikuti aturan semacam itu, maka pihak gereja akan menganiaya para ilmuwan yang menentang peraturan tersebut dan tetap berpegang teguh terhadap penemuan ilmiahnya. Akhirnya mereka menjadi korban kekejaman gereja. Akibat dari tekanan tersebut, para ilmuwan melawan kebijakan gereja yang semacam itu. Mereka mengadakan koalisi dengan raja untuk membungkam dominasi kekuasaan gereja. Pada akhirnya, koalisasi yang diadakan berhasil, maka tumbanglah kekuasaan gereja dengan sendirinya. Muncullah renunsi. Dalam kelanjutan masa renunsi ini akhirnya sekualisasi masa renunsi ini melahirkan kemudian dalam melahirkan dikotomi ilmu, ajaran-ajaran agama, dan hal ini Kristen yang dikembangkan oleh gereja secara konseptual dan aplikatif dipandang sebagai hambatan yang serius bagi kreativitas ilmu dan tentu juga bagi kemajuan peradaban. Lahirnya sekularisasi yang kemudian menimbulkan dikotomi adalah dalam rangka pembebasan ilmu untuk kreativitas melalui penelitian, penggalian maupun percobaan ilmiah tanpa dibayang-bayangi ancaman gereja. Dalam hal ini dikaitkan dengan dialektiknya
dikaitkan dengan kolektifnya, maka gereja dianggap sebagai tesis, sedangkan sekularisasi dianggap sebagai intensis. Kemudian selanjutnya sekularisasi yang beraplikasi adanya dikotomi itu memasuki wilayah ilmu pengetahuan modern. Dalam perkembangan selanjutnya dalam Mujamil Qomar 2005 dalam bukunya Epistemologi Raji Al-Farqi bahwa Barat memisahkan kemanusiaan atau humanitas dari ilmu-ilmu sosial karena pertimbangan metodologi. Baik, itulah sedikit sejarah singkat asal-usul kenapa bisa ada dikotomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu kurikulum PAI? Jadi kurikulum PAI merupakan seperangkat rencana kegiatan dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar atau pelajaran PAI serta cara yang digunakan dan segenap kegiatan yang dilakukan oleh guru agama untuk membantu seseorang atau sekelompok siswa dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islamnya atau menumbuh kembangkan nilai-nilai Islamnya. Adapun isi dari kurikulum PAI terdiri atas beberapa aspek, yaitu Al-Quran dan hadis, keimanan atau akidah, akhlak fikih atau hukum Islam, dan aspek tarik atau sejarah. Adapun mengenai materi pendidikan agama Islam, Al-Ghazali berpendapat bahwa Al-Quran beserta kandungannya adalah ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Al-Ghazali membagi ilmu pada dua macam. Yang pertama yaitu ilmu syariah, yaitu semua ilmu yang bersumber dari para nabi. Yang kedua yaitu ghair syariah, yaitu semua ilmu yang berasal dari hasil ijtihad ulama atau intelektual muslim. Al-Ghazali membagi isi kurikulum PAI menurut kuantitas yang mempelajarinya kepada dua macam, yaitu yang pertama ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu yang cukup dipelajari oleh sebagian muslim saja, seperti ilmu yang berkaitan dengan masalah duniawi, misalnya ilmu hitung, kedokteran, teknik, pertanian, industri, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu fardu ain, yaitu setiap muslim, yaitu ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim yang bersumber dari kitabullah seperti sholat, puasa, zakat, haji, akidah, dan ilmu-ilmu yang dapat menjauhkan diri dari kecelakaan dan dapat meningkatkan derajat. Selanjutnya, perbedaan antara isi kurikulum PAI dengan isi kurikulum mata pelajaran lainnya, pelajaran umum. Kalau kurikulum PAI lebih menekankan pada aspek keagamaan atau memperdalam ilmu agama Islam, bukan hanya teori dasar untuk ibadah saja, tapi juga mengenai teori dan pengaplikasiannya, berperilaku syar'i dan mengaplikasikannya, dan mengetahui seluk-beluk agama Islam tersebut baik dari segi sejarahnya, hukum-hukumnya, dan seluruh aspek mengenai agama Islam. Sedangkan kurikulum mata pelajaran lain lebih berfokus pada apa yang menjadi ajaran dasar saja, seperti hal-hal yang wajib saja dan yang haram saja, yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari karena mereka ingin mengembangkan juga dalam materi pembelajaran umum lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu dikotomi.
Dikotomi adalah pembagian antara dua kelompok yang saling bertentangan, yang mana jika dihubungkan dengan ilmu berarti dikotomi ilmu, berarti disebut sebagai dikotomi ilmu, bahwa adanya pertentangan atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena adanya dikotomi ini, maka membuat pendidikan di Indonesia dikelola oleh dua departemen, yakni yang pertama ilmu umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dan ilmu agama dikelola oleh Departemen Agama. Dari pandangan adanya dikotomi ilmu membuat pendidikan agama lebih ditekankan dengan yang namanya keakhiratan, dan ilmu umum ditekankan pada kehidupan duniawi. Ajaran Islam sebenarnya tidak mengenal yang namanya dikotomi ilmu. Karena mengapa? Ilmu agama dan ilmu umum menurut Islam merupakan memiliki hubungan yang saling terikat, yang mana tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan adapun pengaruh dikotomi ilmu terhadap kurikulum PAI, yakni kurikulum PAI di sekolah umum belum mendapatkan kesempatan yang banyak. Jam pelajaran yang hanya 3 kali 45 menit belum cukup untuk membuat pemahaman pada peserta didik sepenuhnya, sehingga akan berdampak pada moral peserta didik tersebut. Kurikulum PAI terkait dan dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pendidikan Islam itu sendiri, sehingga karena adanya pemahaman dikotomi membuat kita hanya mengarah pada masalah akhirat saja, padahal dunia juga harus diperhatikan, walaupun akhirat tujuan kita. Jadi pengaruh dikotomi ilmu terhadap kurikulum PAI di sini adalah mengarah pada pemahaman peserta didik yang kurang terhadap moral untuk akhirat, karena banyak yang memandang kita bahwasanya kita berada di era digital, yang mana ilmu-ilmu umum lebih dipentingkan dibanding ilmu-ilmu agama. Misalnya saja menguasai ilmu teknologi dan membuat peserta didik kurang mendapat didikan agama seperti didikan moral. Baiklah, saya akan menjelaskan solusi dalam menangani dikotomi ilmu. Menurut Ramayulis, solusi mengurangi atau mentiadakan dikotomi ilmu dalam pendidikan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam, yaitu keseimbangan antara kehidupan dunia dan ukhrawi, keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara masyarakat dan individu. Menurut Kamal Muhammad Isa, kesalahan utama manusia yang selama ini berlangsung terus-menerus adalah adanya pemisahan antara ilmu dan agama. Bahkan agama dianggap musuh ilmu, penghalang ilmu, atau paling banternya adalah hanya dianggap sebagai pengganti ilmu. Padahal agama merupakan kerangka dasar dari setiap ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sendiri. Agama merupakan satu-satunya dasar dan sumber yang mengatur seluruh permasalahan kehidupan manusia. Orang belajar Al-Quran dengan cermat, orang yang mempelajari Al-Quran dengan cermat dan teliti akan menemukan sebagian ayatnya yang disebut sebagai fakta dan peristiwa sebagai muqaddimah yang kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai keputusan yang disebut ilmu teori.
Sementara ayat-ayat yang menyatakan kehidupan merupakan topik dari ilmu pengetahuan dinamakan ilmu praktis. Solusi berikutnya adalah peintegrasian ilmu. Sebelumnya, mari kita melihat dalam Al-Quran kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Al-Furuqi menawarkan islamisasi ilmu dalam pendidikan Islam, yakni dengan melebur dua sistem pendidikan, tradisional dan modern, menjadi sistem pendidikan yang berwawasan Islam. Ini bertujuan untuk menghilangkan problem dikotomi sistem pendidikan yang selama ini terjadi di kalangan umat. Ide islamisasi ilmu dalam pendidikan Islam berisi suatu prinsip bahwa keilmuan barat tidak harus ditolak. Keilmuan barat tidak harus ditolak, artinya perlu diterima melalui proses filterisasi yang dijalankan dengan nafas Islam agar tidak bertentangan dengan pesan Al-Quran dan hadis. Pemecahan problem dikotomi pendidikan Islam adalah spirit yang ditawarkan Al-Furuqi dalam rangka memecahkan problem dikotomi pendidikan Islam adalah islamisasi ilmu dalam pendidikan Islam. Menurut Al-Furuqi, para akademikus Islam harus menguasai semua disiplin ilmu modern, memahami disiplin tersebut dengan sempurna dan merasakan itu sebagai perintah agama. Setelah itu mereka harus mengintegrasikan pengetahuan baru tersebut ke dalam keutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi. Solusi mengatasi adanya pengaruh yaitu yang saya temukan ada 8. Yang pertama, jangan membuat asumsi sendiri. Yang kedua, hargailah perbedaan. Yang ketiga, pahami dan cari tahu. 4, sadari adanya perbedaan dalam cara berkomunikasi. 5, jangan mudah tersinggung dengan kritik. 6, jangan memaksakan diri untuk mengadaptasi setiap unsur budaya. 7, usahakan untuk selalu bersikap sabar. 8, diskusikan dan putuskan rencana masa depan bersama. Itulah hasil pemaparan materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.